dari Gedung Gereja Torai Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Torai Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Yesus, segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan Mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih, berkat dan anugerah-Mu lewat tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami untuk dapat mengerti isi hati Tuhan bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 bagian B sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Firman Tuhan sebagai berikut. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya
dari atas tembok kota panjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Saudara, tema renungan kita saat ini adalah tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya, bahkan masih ada yang takut kepada Saulus. Namun tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal. Perbuatan Saulus setelah ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus dalam seluruh proses tersebut. Ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani ditunjukkan oleh Saulus ini merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Meskipun tidak semua orang dapat menerima perubahan drastis, Saulus ini sebagai hal yang positif. Baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut. Bukan saja dari kalangan orang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang percaya pun, Saulus menghadapi berbagai macam tantangan. Bagi orang yang belum percaya, dia adalah musuh. Bagi orang yang percaya, ia dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan bagi kehidupan orang Kristen. Walau demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Ketika Saulus terancam, Roh Kudus pun meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan pada kita bahwa pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup pada arah yang lebih baik. Kedua, suatu pertobatan juga membawa kita pada resiko dan tantangan berkaitan dengan iman kita. Dan ketiga, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.
Mari bersama satukan hati dalam doa, syukur, dan syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami persembahkan kepadamu untuk penyertaan-Mu sepanjang penghayatan dan perenungan firman-Mu melalui ibadah kami saat ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan itu Tuhan, terus termaterai dalam hati kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya. Terima kasih juga untuk kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bertugas dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Dan bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat berkat dan anugerah-Mu, tuntunan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Dalam berbagai bentuk Engkau menyatakan kasih dan berkat-Mu itu. Hari ini bersama dengan Bapak Daud Rande, Bapak Yusuf Pontong, Ibu Yulisa Parante, Freddy Padang, Elvira Febrian Palimbongan, dan Ibu Frida Ponobua. Bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini mereka boleh berulang tahun kelahiran. Lindungi dan sertai mereka Tuhan, untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Itu harapan kami, bahwa juga berkat-berkat-Mu akan terus tercurah dalam kehidupan mereka. Juga bersama dengan keluarga Polimon Kama dan Ibu Luciana Rimba, terima kasih Tuhan, Engkau kembali sudah menyatakan berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka setahun yang telah mereka lalui. Hari ini mereka berulang tahun pernikahan. Tetap Engkau memberkati ya Tuhan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Karuniakan senantiasa hikmat-Mu untuk senantiasa menata hidup rumah tangga mereka dalam tanggung jawab sebagai bapa rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga. Bahkan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan Tuhan, senantiasa mensyukuri berkat-berkat-Mu dan memohon pertolongan-Mu untuk kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang ini. Berkatilah rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati anak-anak mereka, baik dalam pertumbuhan, dalam studi mereka, mereka yang mencari lapangan pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu bersama dengan anak-anak mereka. Tolonglah juga mereka Tuhan, teguhkan iman mereka saat mereka menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Mampukan mereka untuk senantiasa berpasrah diri kepada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka melewati setiap pergumulan itu. Karuniakanlah sukacita, kesehatan bagi anggota jemaat-Mu yang berada dalam usia lanjut, sehingga dengan penuh pengharapan dalam kasih Tuhan, mereka terus menapaki hari-hari yang masih Tuhan karuniakan kepada mereka. Pelayanan dalam jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja, Engkau juga berkati, boleh bergandengan tangan dengan seluruh jemaat untuk menata pelayanan demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan. Mereka yang berpisah dengan keluarga, oleh karena tugas kerja, oleh karena studi, di mana saja mereka berada, ya Tuhan lindungilah mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terus setia bersama dengan kami mengikuti renungan harian, di mana saja mereka berada, Tuhan juga berkatilah. Berdoa bagi bangsa, negara kami Indonesia, pemerintah kami, ya Tuhan berkati. Pandemi yang masih kami hadapi sampai saat ini, bahkan beberapa hari belakangan ini,
menunjukkan peningkatan mereka yang berada dalam status positif. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami kesehatan. Lindungilah kami Tuhan. Kiranya suatu waktu pandemi ini dapat berlalu. Sertai kami selanjutnya dalam kehidupan kami. Lalu Engkau mengampunkan dosa kami, mendengarkan doa kami. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang bersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam program Rehat hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.